Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan, kita boleh ada sampai pada saat hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari pada saat pagi hari ini, kita mau mendasari kehidupan kita dengan firman Tuhan. Karena kita percaya, di saat kita selaras dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya ambil di dalam Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 berkata demikian. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pikiran kita merupakan tempat peperangan. Oleh karena itu, izinkan pikiran kita itu selaras dengan firman Tuhan. Karena di saat kita mengizinkan pikiran kita selaras dengan firman Tuhan, maka semua yang benar, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, itu akan menjadi bagian kita. Kita akan memiliki pikiran-pikiran yang positif di saat kita menjalani kehidupan ini. Tetapi di saat kita tidak mengizinkan firman itu hidup dalam kehidupan kita, maka pikiran-pikiran yang negatiflah yang akan muncul di dalam diri kita. Rasul Paulus di dalam tulisannya pada saat ini, dia menegaskan kepada orang-orang yang ada di Filipi pada saat itu. Dan saat pagi hari ini, dia pun menegaskan, firman ini pun menegaskan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mengetahui kehidupan Rasul Paulus, di saat dia menulis akan ayat ini, keadaan atau situasi Rasul Paulus itu jauh dari yang namanya baik. Dia menulis kitab ini pada saat dia berada di dalam penjara. Kondisi yang tidak memungkinkan buat Rasul Paulus untuk memikirkan semua yang baik. Kondisi yang tidak memungkinkan bagi Rasul Paulus untuk memikirkan semua hal-hal yang benar. Tetapi di saat Rasul Paulus menyelaraskan kehidupannya, pikirannya dengan firman Tuhan, maka Rasul Paulus berani menasehatkan kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Filipi, bahkan buat kita yang ada pada saat ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, memang mungkin kita berpikir, bahkan kita mungkin mengatakan bahwa sulit buat saya untuk berpikir hal-hal yang positif. Terkadang hal-hal yang negatif yang ada di dalam pikiran saya, di dalam pikiran kita. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di saat kita hanya memenuhi pikiran-pikiran dengan hal-hal yang negatif, maka itu akan membuat kita takut. Itu akan membuat kita khawatir. Itu akan membuat kita cemas. Itu hanya akan membuat kita marah, sehingga membuat kita cepat sakit, membuat kehidupan kita untuk tidak bersuka cita, membuat kehidupan kita tidak mau bersyukur, bahkan kita hanya bersungut-sungut. Karena apa? Kita hanya mengisi pikiran kita, memenuhi pikiran kita dengan hal-hal yang negatif. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus, dia tidak mau terjebak dalam keadaan dia pada saat itu. Rasul Paulus tidak mau terjebak dalam pikiran yang negatif, meskipun situasinya sedang buruk, yaitu sedang berada di dalam penjara. Tetapi Rasul Paulus mengizinkan firman bekerja dalam dirinya, sehingga firman itu selaras dengan pikiran Rasul Paulus, sehingga pikiran Rasul Paulus menjadi pikiran yang positif. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Marilah jemaat Tuhan, setiap kita, untuk kita tetap terus mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Dan tidak membiarkan hal-hal yang negatif itu tinggal di dalam pikiran kita. Ada suatu penelitian dari para ahli, di mana orang yang berpikir positif itu memiliki manfaat. Di mana yang pertama, orang itu akan menjadi lebih sehat. Orang itu dapat melawan stres. Dan orang yang berpikir positif dapat menurunkan resiko terkena penyakit jantung. Orang yang berpikir positif juga dapat mempercepat masa penyembuhannya. Orang yang berpikir positif dapat meningkatkan kesehatan pada masa lansia. Dan orang yang berpikir positif itu dapat meningkatkan fokusnya. Jadi ada begitu banyak manfaat di saat kita berpikir positif daripada kita berpikir hal-hal yang negatif, yang hanya menyusahkan diri kita sendiri, yang hanya akan membuat kita khawatir, yang hanya akan membuat kita cemas, yang hanya akan membuat kita menjadi marah. Oleh karena itu, terus latih pikiran kita untuk tetap berpikir positif agar kita dapat memperoleh damai sejahtera. Di dalam ayat yang ke-7 dalam Filipi 4, ayat sebelumnya dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ingat, damai sejahtera daripada Allah itu dapat memelihara akan hati kita, akan pikiran kita, sehingga kita mampu untuk memikirkan hal-hal yang positif. Di saat kita tetap terus selaras dengan firman Tuhan, maka firman itu akan membuat pikiran kita menjadi pikiran yang baik, menjadi pikiran yang penuh dengan hal-hal yang berasal dari surga, ketimbang kita memikirkan keadaan dunia saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, izinkan firman itu bekerja di dalam hidupmu. Sehingga di saat firman itu bekerja dalam hidupmu, maka engkau akan memiliki pikiran-pikiran yang baik, yang positif. Memiliki pikiran-pikiran seperti Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan. Engkau masih memberikan kami kekuatan. Bahkan berkat Tuhan tetap melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Saat hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang akan memberkati bangsa dan negara kami. Di masa pandemi ini kami percaya Tuhan yang akan tetap menolong para medis. Tuhan yang akan tetap memberikan kesehatan buat garda terdepan, sehingga mereka bisa melaksanakan tugas mereka dengan baik. Pimpinan kami Tuhan, Bapak Presiden, bahkan seluruh jajaran-jajarannya, Tuhan juga tetap memberkati mereka. Tuhan juga tetap memberikan mereka kesehatan. Tuhan juga tetap memberikan mereka kekuatan. Bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPDIC OTW Temanggung, Tuhan memberkati mereka. Tuhan melindungi mereka. Dan biarlah Tuhan, mereka mau menyelaraskan pikiran mereka dengan firman Tuhan. Karena di saat umat-umat Tuhan menyelaraskan pikiran mereka dengan firman Tuhan, maka pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang benar, itulah yang ada di dalam setiap kehidupan mereka. Usaha pekerjaan umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bahkan kalaupun di antara mereka ada yang mengalami sakit, Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapak Ibu Gembala, diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dipelihara oleh
Tuhan. Tuhan berikan hikmat marifat buat mereka, sehingga segala sesuatu yang menjadi Tuhan rencana mereka untuk memajukan pekerjaan Tuhan yang ada di GPD UCOTW Temanggung, semuanya boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Kami bersyukur berkat Tuhan tetap ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau menikmati hari ini dengan berpikir positif, dengan mengandalkan Tuhan. Karena hanya Yesuslah satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Ini menjadi doa kami, syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.